Ujung timur Pulau Jawa terselip sebuah kota yang berjulukan The Sunrise of Java. Banyuwangi begitulah orang menyebutnya. Sebuah kota yang masyarakatnya tumbuh dan besar dalam lingkungan kebudayaan yang kental dan memiliki beragam potensi yang mampu menunjang pengembangan dan kemajuan kota seperti pada sektor perdagangan dan jasa. Hal tersebut mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi kota yang modern dan tetap mempertahankan warisan kebudayaannya. Kabupaten Banyuwangi merupakan kota terluas di Provinsi Jawa Timur, seluas 5.782 km persegi, dengan panjang garis pantai 175,8 km. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang dikelilingi oleh hutan dan gunung. Berdasarkan RT RW Jawa Timur tahun 2011 sampai 2031, Kabupaten Banyuwangi merupakan pusat kegiatan wilayah yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Ibu kota Kabupaten Banyuwangi terletak pada Kecamatan Banyuwangi, yang dimana kami memilih koridor Jalan Basuki Rahmat sebagai wilayah perencanaan. Alasan kami memilih Jalan Basuki Rahmat karena koridor ini menjadi mobilitas utama masyarakat yang fungsinya sebagai jalan nasional. Lalu pada EDTR Kabupaten Banyuwangi, koridor ini merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, yang artinya ini merupakan potensi untuk meningkatkan perekonomian. Pada proses perencanaan koridor telah dilakukan berbagai analisis, sehingga kami mendapatkan visi yaitu menciptakan kawasan bisnis dan cagar budaya yang berkesan infrastruktur yang nyaman, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Dan terdapat 4 misi. Yang pertama yaitu menguatkan kawasan yang berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan penataan bentuk bangunan. Yang ketiga, menguatkan ruang terbuka hijau dan non-hijau. Yang keempat, yaitu menguatkan karakter koridor Jalan Basuki Rahmat. Koridor ini terbagi menjadi 2 segmen yang dibatasi oleh Jalan Sidoro. Pada segmen pertama merupakan segmen mixed use, lalu pada segmen kedua merupakan segmen perdagangan dan jasa. Berikut merupakan visualisasi pada koridor Jalan Basuki Rahmat. Pada rencana terdapat pengembangan pada satu koridor sebagai berikut. Pengadaan drainase tertutup sepanjang koridor yang terdapat motif gajah uling dengan warna emas dengan simbol tulisan Kabupaten Banyuwangi. Pengadaan street furniture yaitu lampu pedestrian dan lampu jalan. Pada kedua lampu diberikan motif gajah uling berwarna emas dan panel surya. Setiap lampu jalan berjarak 40 meter, untuk lampu pedestrian berjarak 15 meter. Pengadaan tempat sampah yang terbagi menjadi 3 yaitu organik berwarna hijau, anorganik berwarna kuning, dan B3 berwarna merah. Dengan material logam yang bertujuan untuk lebih mudah didaur ulang, revitalisasi jalur pedestrian dan pengadaan pot pohon. Penambahan gulding block yang berfungsi memfasilitasi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Pada sepanjang koridor ditanami oleh pohon mahoni yang fungsinya membantu mengurangi polusi dan penyeimbang suhu agar sejuk. Material yang digunakan pada pot pohon terbuat dari beton dengan ukuran 40 x 40 cm yang berwarna abu-abu. Berikut merupakan visualisasi pada segmen 1 mixed use. Pada segmen 1, fasade bertemakan modern minimalis dengan pemilihan warna krem.
Rencana pengembangan pada segmen 1. Pengadaan zona selamat sekolah. Pada jalan diberi marka merah 1,3 meter di kanan dan kiri zebra cross dengan dilapisi termoplastik. Revitalisasi pasar Belambangan. Penambahan ornamen patung penari sebelang pada nama pasar. Pada atap bangunan diberikan nuansa Jawa Joglo Limasan Trajumas, lalu penambahan hidran kebakaran di antara toko. Pengadaan osing atau open space in Banyuwangi. Pada nama osing terdapat corak gajah uling dengan warna emas yang melambangkan keabadian. Terdapat lahan parkir yang terbagi menjadi 2, yaitu parkir motor dan parkir mobil. Terdapat taman bermain yang bernuansa coklat. Gazebo dengan corak Jawa. Air mancur bermotif gajah oling dengan omprok gandrung. Amfiteater dengan arsitektur modern untuk tempat pertunjukan. Kursi taman dengan material kayu untuk tempat bersantai. Toilet umum yang dilengkapi nursery room untuk kenyamanan pengunjung ibu menyusui. Revitalisasi pagar makam Datuk Malik Ibrahim. Pada revitalisasi ini mempertahankan bangunan aslinya dengan material dan warna yang sama. Maka diprioritaskan untuk pelebaran pintu masuk. Penambahan roof garden pada bangunan lantai 2 dan 3. Yang digunakan untuk menanam sayur yang berfungsi sebagai ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan. Berikut visualisasi pada segmen 2 perdagangan dan jasa. Pada segmen 2 fasade bangunan bertemakan local wisdom dengan perwujudan udeng Banyuwangi pada atap dan warna kuning pada bangunan. Rencana pengembangan pada segmen 2. Revitalisasi patung Basuki Rahmat. Posisi patung Basuki Rahmat sedikit diubah agar terlihat lebih menonjol. Lalu terdapat penambahan taman kecil untuk mengurangi resiko banjir. Pengadaan oling, oleh-oleh in Banyuwangi dan Pujasera. Pengembangan ini digunakan sebagai wadah bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Pada pengembangan ini terdapat lahan parkir untuk bus, mobil, dan motor. Pada atap oling dengan bentuk udeng Banyuwangi dan atap Pujasera berbentuk atap Joglo Limasan. Bangunan bernuansa coklat yang mengutamakan kenyamanan bagi pengunjung. Revitalisasi jembatan Kanalan. Menambahkan atap lengkung bermotif gajah oling berwarna biru yang menghadirkan keunikan dan karakter ketika memasuki koridor.